tabung ya. Ekstremitas itu bentuknya seperti tabung ya. Jadi di situ strukturnya mulai dari kulit atau kutis, subkutis, kemudian di bawah subkutis nanti terdapat fascia, ya di bawah fascia itu terdapat otot-otot muskulus. Kemudian di antara muskulus ini terdapat arteri, vena, neuromuskular, eh, arteri, vena, nervus ya, kemudian lebih ke dalam lagi adalah tulang ya. Nah, untuk subkutis ini terdiri dari jaringan lemak dan neurovaskular, arteri, vena, nervus ya. Tapi yang superficial, kemudian yang di bawah superfasia ini ada arteri, vena yang lebih besar. Nah, nanti pada ekstremitas inferior ini yang dipelajari adalah ya sistem muskulusnya terutama ya. Kemudian baru sistem vena, kemudian eh, mulai dari regio iliaca, regio gluteus, kemudian regio femur, kemudian cruris, pedis, dan mungkin ada beberapa kelainan gitu ya. Seperti ekstremitas superior kemarin kelainan dari nervus radialis, manus, ulnaris ya. Nanti di inferior ini juga nervusnya berasal dari plexus tapi plexus sacralis ya. Nah, ini sistem vena-venanya ya. Kemarin juga di superior juga ada ringkasannya. Ini vena-vena di inferior ini juga ada ringkasannya. Kalau vena itu kan eh, pembuluh balik ya. Mestinya ada arteri dulu ya. Ini vena eh, digitalis dorsalis pedis ini dari vena digitalis kemudian masuk ke vena metatarsal, kemudian masuk ke arcus venosus ya yang bentuknya arcus itu bentuknya melingkar-melingkar gitu ya. Kemudian ke plantaris pedis baru ke sapena parva, kemudian masuk ke poplitea, baru dia naik ke savena magna, masuk ke vena femoralis begitu ya. Nanti dia juga akan bergabung ke vena cava superior. Nah, ini adalah gambaran vena-vena pada ekstremitas inferior. Nah, ini eh, nice to know ya, boleh dihafalkan dengan baik, boleh ya nice to know aja. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan sistem limfatikus pada ekstremitas inferior. Jadi menjelaskan alur dari getah bening. Nah, ini saya rasa dasar-dasar dari pembuluh limfe ini adalah sama dengan pada blok kardiovaskuler harusnya ya. Eh, ada vasa limfatika afferens, yaitu vasa limfatika yang mau masuk ke dalam nodus limfatikus. Sedangkan efferens adalah yang keluar dari nodus limfatikus. Nah, di mana saja nodus limfatikusnya ini pada ekstremitas inferior? Ini untuk di inguinalis ya, ini dari kulit abdomen setinggi umbilikus ke bawah itu merupakan nodus limfatikus ekstremitas inferior. Kemudian kulit regiogluteus, kulit pudendus, kulit seluruh ekstremitas inferior. Nah, ini eh, di situ terdapat nodus-nodus limfatikus di mana nanti aliran eh, limfatik ini akan
bersama-sama dengan vena, savena, magna. Untuk efferents-nya ini nanti akan keluar menuju limfonodus iliaca eksterna. Nah, ini adalah gambaran dari limfonodi-limfonodi yang berada pada ekstremitas inferior. Oke, selanjutnya ini limfonodi-limfonodi itu bentuknya seperti tasbih ya. Dari iliaka. Nah, ini kalau ada infeksi, misalnya TB atau infeksi apa, sesuatu yang berada di sekitar iliaka ini dia akan membesar ya. Dia akan membesar di sekitar iliaka ini sehingga terjadi suatu limfadenitis. Ya, kadang dia eh, kalau terinfeksi dia akan menjadi apa? Terdapat nanah pada limfonodi ini ya. Sering ya kalau bahasa Jawanya kelanjeren ya. Kalau yang bukan dari Jawa nanti tanya kelanjeren itu seperti apa. Di situ ada eh, pembesaran kelenjar gitu, kemudian nyeri kadang sampai nggak bisa jalan, sehingga ngelanjer, nyeri ya. Nah, ini adalah tadi vena-vena pada ekstremitas inferior ya, tadi dari ya kan arteri dulu ya, arteri dari jantung mengaliri eh, mengaliri otot-otot pada femur, cruris dan pedis. Nah, ini aliran baliknya dari plantar pedis ya, tadi ke arcus, kemudian ke vena-vena baik permukaan maupun vena dalam ya. Oke. Ini daerah lutut belakang ini namanya fossa poplitea sehingga arteri venanya arteri poplitea dan vena poplitea. Kemudian untuk persarafannya juga sama ya. Sorry, ini masih limfonodi ya, nodus limfaticus subinguinalis yang superficial. Yang superficial itu berasal dari penis, skrotum, klitoris, perineum, yang afferensnya. Kemudian efferensnya akan menuju inguinalis superficialis juga dan akhirnya akan mengalir ke iliaca eksterna. Yang profundus yang dalam itu afferensnya berasal dari eh, trunkus yang lebih dalam profundus bersama dengan arteri femoralis tadi ya dari penis dan klitoris kemudian akan dialirkan atau efferensnya menuju iliaca eksterna juga. Untuk poplitea ini afferensnya dari kulit inferior yang bersama-sama dengan vena savena parva, efferensnya menuju ke subinguinalis profundus. Untuk tibialis anterior berasal dari daerah tibialis anterior dan fasa efferensnya menuju limfonodi popliteus. Kemudian sorry. Nah, untuk regio iliaca ini fasianya merupakan lanjutan dari fasia pada abdomen ya. Jadi dari abdomen itu kan
ada otot-otot yang kemudian dia berakhir pada tendon-tendon. Nah, di situ tendonnya ini akan membentuk suatu fascia ya, fascia abdominalis. Nah, ini dia akan ke bawah ya, ke ekstremitas membentuk fascia pada humerus. Kemudian melanjutkan diri menjadi fascia pada quadratus lumborum dan fascia pada musculus psoas ya. Nah, kemudian sampai ke cruris ya. Jadi seluruh ekstremitas inferior itu dibungkus oleh fascia. Untuk otot-ototnya ini ada musculus psoas mayor, psoas minor, musculus iliacus ya. Kemudian untuk regiogluteus atau paha, untuk fascianya lanjutan dari fascia superficialis pada punggungnya, dorsi, membentuk aponeurosis glutea. Untuk otot-otot yang berada pada gluteus itu otot gluteus maximus, medius, minimus, dan musculus tensor fascia lata. Untuk gluteus maximus itu yang nanti kita bahas ya. Tidak makan sekolah-sekolah ini. Nah, ini adalah tidak jelas ya saya ininya. Kabur. Nah, ini musculus psoas tadi ya. Psoas mayor itu origonya pada processus spinosus vertebra lumbal. Kemudian insersinya pada tuberositas femoralis ya. Kemudian ini psoas mayor, musculus iliacus, dan musculus tensor fascia lata. Kemudian untuk otot-otot yang lain adalah adductor magnus ya. Nah, ini origonya berasal dari os pada pelvis ya. Kemudian ke arah gluteus. Kemudian ini musculus pectineus ya. Kemudian nanti ada rangkumannya ya. Selanjutnya tadi ada psoas mayor, di sini juga ada psoas minor, serta ada musculus quadratus lumborum. Namanya quadratus itu ya berarti kuadrat ya, ada beberapa origo ya. Kemudian ini di bawahnya pelvis ini ada musculus iliacus dan psoas minor. Yang polisi Polres itu. Nah, ini tadi dari posterior ya, ini penampakan dari posterior ini didapatkan musculus gluteus maximus ya. Kemudian ini ada di bawahnya dari gluteus maximus ini ada musculus abductor magnus ya, kemudian musculus gracilis. Ini ada semimembranosus muscle ya, musculus semimembranosus, kemudian bicep femoris. Kemudian ini area poplitea. Ini musculus semitendinosus pada poplitea.
kemudian ada musculus sartorius, kemudian dari posterior ini pada tibia dan fibula ini di posteriornya didapatkan gastrocnemius ya, ya gitu. Ini otot-otot yang penting pada ekstremitas inferior. Nah tadi ini dari lateral didapatkan dari penampakan lateral ya, ini gluteus maximus. Kemudian ini ada aponeurosis, ini lebih dalamnya didapatkan aponeurosis dari gluteus medius. Jadi nanti ini maximus ini kalau disobek ini didapatkan atau diangkat didapatkan gluteus medius. Nah, ini dari lateralis tampak musculus vastus lateralis ya. Ini vastus nanti ada beberapa otot apa saja nanti di slide berikutnya. Kemudian ini yang penting adalah bicep femoris ya dan tricepnya mana tricep? Nggak kelihatan ya. Ini ada semimembranosus. Nah, baru ini tulang patella ya. Kemudian yang di bawah tadi gastrocnemius ya. Ini bagian dari apa lateralnya, origo dari lateralnya ya. Oke, ini dari lateral. Nah, ringkasannya adalah ini bangunan-bangunan penting pada ekstremitas inferior ini adalah adanya foramen ischiadicum. Kemudian ada foramen ischiadicum minus. Yang foramen ini isinya adalah arteri, vena, dan nervus dari gluteusnya. Arteri venanya gluteus superior, sedangkan nervusnya gluteus superior. Kemudian yang di bawah infrapiriformis ya, ini ada arteri vena glutea inferior, gluteus inferius, nervus sciaticus, dan nervus cutaneus femoris serta nervus pudendus. Nah, ini mungkin bisa dilihat di mana arteri dan vena serta nervusnya tadi ya. Sorry kalau ini gambaran dari nervusnya aja ini. Nervus nervus ischiadicus ini adalah nervus yang paling besar ya. Sciatic itu nervus ischiadicusnya. Nah, tadi foramen-foramennya di mana? Ini kan ligamen sacrotuberosus. Nah, yang bangunan-bangunan tadi bisa dilihat pada atlas ya. Oke, kita lanjutkan pada untuk tungkai atas ini pada musculus piriformis ini mendapatkan inervasi dari nervus sacralis ya. Kemudian nervus sacralis 1 2, kemudian gemellus superior dan inferior ini mendapatkan inervasi dari plexus lumbalis, quadratus femoris dari sacralis. Nah, ini fungsinya adalah untuk merotasi tungkai atas, memutar ya.
kemudian obturator externus, nervus obturatorius, serta obturator internus ini dari plexus sacralis. Nah, jadi begitu ya. Eh, ini plexus sacralis tadi yang saya ceritakan tadi ya, bahwa di atas ekstremitas superior kan ada plexus brachialis ya. Kalau di inferior ini adalah plexus sacralis. Mungkin gambarannya seperti ini ya. Ini plexus sacralis ya. Definisinya merupakan anyaman serabut saraf dibentuk mulai dari lumbal 4 sampai sampai dengan sakral 4. Nah, di sini nanti akan membentuk cabang-cabang ya dari plexus-plexus ini kan dia akan membentuk vasikulus-vasikulus ya. Kemudian dia akan membentuk bagian anterior, media, posterior seperti itu. Nah, nanti akan berujung pada nervus, plexus, vasikulus, kemudian ramus, setelah itu baru nervus ya. Nervus gluteus superior, inferior, nervus sciaticus, dan sebagainya sampai nervus pudendus ini ya. Ini kalau bisa menghafal ini pembentukan dari plexus sampai ke nervus ya, ini sangat bagus ya. Tapi kalau misalnya saya langsung menghafal nervusnya saja. Saya pusing kalau harus merunut tadi asalnya dari mana, dari plexus, dari vasikulus dan sebagainya. Ya silahkan ya. Ini nanti di blok neurologi tentunya ya. Itu adalah persarafan pada ekstremitas inferior ini ya. Di atas tadi kan juga ada ya ekstremitas superior itu. Ujungnya adalah nervus radialis ulnaris ulnaris medianus, kemudian musculocutaneus seperti itu ya. Kalau ini ujung-ujungnya adalah gluteus superior, inferior, ischiadicus dan sebagainya. Untuk vaskularisasi atau perdarahan pada otot-otot ekstremitas inferior itu semua berawal dari aorta abdominalis. Jadi dari dari jantung, aorta, kemudian dia bercabang jadi aorta abdominalis, dan dari aorta abdominalis ini akan bercabang menjadi arteri iliaca communis, sacralis media. Nah, iliaca communis ini akan bercabang lagi menjadi iliaca externa dan interna. Nah, iliaca externa akan bercabang-cabang menjadi epigastria inferior, circumflexa ilium, kemudian yang interna menjadi arteri sacralis, obturatoria, gluteus, glutea, dan seterusnya ya. Ini nanti dilihat di atas di mana iliaca externa ini. Kalau bisa merangkum dan menggambarkan cabang-cabangnya itu akan lebih bagus lagi ya. Kayak kemarin di ekstremitas superior itu ada langsung cabang-cabang vena sampai ke vena cava gitu ya. Untuk regiofemur itu otot-otot yang ada di regiofemur itu ada bagian anterior musculus sartorius, quadriceps, femoris dan
quadriceps femoris serta articularis genus ya. Sedangkan yang medialis ini ada musculus gracilis, pectineus, kemudian ada adductor longus, brevis, dan magnus. Kemudian yang posterior didapatkan musculus bicep. Nah, sedangkan ini posterior musculus bicep ya. Sorry, oh, nggak bisa. Kemudian pada bagian femur ini didapatkan nervus cutaneus femoris, obturatorius, iliohipogastrik, ilioinguinalis, dan sebagainya. Untuk bangunan-bangunan penting di femur itu didapatkan trigonum femoralis, di mana trigonum itu terdiri dari bagian kranialnya ligamentum inguinale, kemudian lateral musculus sartorius, medialnya musculus juga, dasarnya musculus juga ya. Kemudian atapnya fascia lata dan fascia subarctoria, sedangkan apexnya subsartoria, apexnya di bagian kaudal atau distal ini. Kemudian bangunan selanjutnya adalah canalis adductorius. Di sini ada batas-batasnya adalah musculus vastus, musculus adductor magnus, adductor longus ya. Kemudian di sini didapatkan isinya yang penting adalah arteri vena femoralis dan nervus saphenus. Jadi bangunan-bangunan yang penting isinya apa gitu ya. Nah, ini memang beliau ini detail ya. Nggak cuma asal origo insersi dan fungsi seperti itu ya. Itu didapatkan bangunan-bangunan yang penting. Kemudian bangunan yang selanjutnya adalah lacuna. Ada lacuna musculorum dan lacuna vasorum. Ya, di yang musculorum ya isinya otot-otot iliopsoas dan selain iliopsoas juga nervus femoris. Sedangkan yang lacuna vasorum didapatkan arteri vena femoralis, nervus genitofemoralis, dan annulus femoralis. Ya, sedangkan pada fossa ovalis ini didapatkan vena femoralis, vena savena magna, dan vena-vena sampai accessorius lateralis. Kemudian selanjutnya kita membahas plexus lumbalis, di mana pada plexus lumbalis ini merupakan anyaman saraf yang dibentuk mulai dari nervus thoracalis dan nervus lumbalis. Bentar ya, ini ada telepon.
Ya, jadi ini plexus lumbalis. Tadi kan sakralis ya, ini lumbalis. Itu berasal dari torakal 12. eh, sampai ke lumbal 5. Nah, ini juga tadi membentuk vasikulus, kemudian ramus. Nah, terakhir adalah nervus. Nervusnya plexus lumbalis apa aja? Nah, ini mulai dari iliohipogastricus, ilioinguinalis, cutaneus, femoralis, genitofemoralis, nervus obturatorius dan obturatorius accessorius. Nah, ini pada torakal 12 ini akan berlanjut menjadi nervus subcostal. Nah, ini nervus iliohipogastricus, ilioinguinalis, kemudian genito femoral nervus, kemudian ini membentuk nervus apa ini? Iliacus serta nervus femoralis. Nah, ini adalah aliran darah pada regio femoral. Ya. Dari arteri femoralis nanti akan bercabang-cabang ini akan mengalir ke arteri popliteal. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi dibaca sendiri. Nah, ini di arteri femoralis ini akan bercabang-cabang memberi nutrisi pada muskulus di sekitar femur dan ke arteri popliteal. Begitu juga vena-venanya. Nah, untuk regio femur anterior ini otot-ototnya atau muskulusnya adalah quadriceps, kemudian sartorius dan articularis genus. Vaskularisasi dari arteri femoralis, kemudian nervusnya nervus femoralis juga. Nah, quadriceps femoris namanya juga quadriceps. Itu ada 4 muskulus ya. Di mana terdiri dari vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis dan rectus femoris ya. Nah, ini dilihat sendiri mana muskulus apa tadi vastus lateralis, intermedius dan medialis ya. Ini rectus femoralis, vastus lateralis, kemudian vastus medialis, kemudian apa tadi 4 kan? Vastus lateralis, intermedius dan rectus femoris ya. Nah, ini muskulus mana rectus femoris ya, rectus, rectus, vastus lateralis, vastus medialis. Ini adalah suatu quadriceps femoris ya. Ini adalah arteri dan venanya ya. Nah, ini fasianya tadi ya. Jadi untuk femur ini dia dibungkus oleh fascia sehingga dia merupakan suatu kompartemen ya. Sehingga apabila terjadi sesuatu misalnya fraktur femur, kemudian keradangan pada apa otot atau terjadi ruptur pembuluh darah ini akan terjadi sesuatu yang bengkak kan ya, membengkak dan menyebabkan tekanan di dalam femurnya ini meningkat. Nah, ini akan terjadi suatu kompartemen sindrom. Nah, ini arteri
jalan di sela-sela ototnya ya, dan dia memberi cabang-cabang. Istilahnya arteri ini kan mengirim makanan ya ke otot-otot tadi ya, vastus tadi, kemudian ke quadriceps femoris tadi, kemudian dari hasil metabolisme ini diangkut oleh vena femoralis. Itu tadi yang anterior. Kemudian yang medialis ini otot-ototnya pectineus, adductor brevis longus magnus, dan gracilis. Sedangkan vaskularisasinya dari arteri obturatoria. Nah, ini dicari musculus pectineus, adductor magnus medius, dan eee, magnus. Adductor magnus longus brevis. Ya, mana adductor longus, eee, adduktor mana tadi, adduktornya cuma kelihatan longus ya. Di sini tidak tampak yang lainnya. Pectineus dan gracilis, mana pectineus. Ini musculus pectineus, iliopsoas, dan musculus gracilis harusnya. Ya nanti dicari ya. Untuk bagian posterior, otot-ototnya terdiri dari bicep femoris, kemudian semitendinosus dan semimembranosus, di mana otot-otot pada bagian posterior ini disebut sebagai otot-otot hamstring ya, di mana di sini mendapatkan inervasi dari nervus ischiadicus, peroneus, dan cutaneus femoris. Mana bicep femoris, nah ini semitendinosus, gracilis ya, kemudian ini bicep femoris ya, ini bicep femoris ya, bicep femoris ya, semimembranosus dan semitendinosus ya, di bagian posterior. Ini disebut otot hamstring tadi. Nah, inervasinya dari nervus ischiadicus dan cabang-cabangnya. Ya, ini otot-otot yang lebih dalam ya. Nanti dibaca sendiri di atlas ya. Nah, ini selanjutnya akan tadi nervus ischiadicus akan terus bercabang menjadi nervus tibialis ya. Dan dia akan berlanjut dari tibialis tadi ke nervus-nervus pada dorsum pedis ya. Jadi akan bercabang-cabang menjadi nervus pada fibula ya, dan bercabang menjadi nervus dorsum pedis. Untuk aliran darah ke sebelah distal atau setelah dari femur tadi akan ke poplitea. Nah, ini akan bercabang-cabang menjadi genu superior, genu media, genu inferior. Nah, nanti kalau mau meraba arteri-arteri ya, kan nanti pada saat pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan denyut nadi di mana saja kita meraba denyut nadi ya. Nah, bisa nadi poplitea, bisa nadi
femoralis, bisa nadi, radius gitu, bisa nadi jugularis gitu ya, gitu. Jadi seluruh nadi bisa, dilakukan perabahan. Begitu juga kalau misalnya curiga ada fraktur pada atau multiple trauma, nah kita harus meraba pada tibialis posterior, harus bisa meraba ya. Nah, setelah membahas arteri vena nervus, kita membahas kokse ya, atau, sendi-sendi. Jadi pada ekstremitas inferior ini didapatkan beberapa sendi ya. Salah satunya adalah sendi pada kokse. Nah ini ya, sendi, pertemuan antara caput femoris ini dengan kokse ya. Ini saya rasa, tidak ya, nice to know juga ya. Ini nanti untuk penyakit-penyakit degeneratif, nanti akan lebih kita tekankan ya, di sini ada beberapa penyakit yang mengenai sendi. Begitu juga trauma juga bisa mengenai sendi ya. Jadi pada tadi artikulasio kokse, kemudian ada artikulasio genu ya, lutut. Nah ini, perlu diketahui saja ya bahwa pada ekstremitas inferior ada beberapa artikulasio, di mana ini nanti terjadi beberapa kelainan penyakit atau jadi setiap penyakit itu nanti kita akan mengelompokkan ya, menjadi penyakit infeksi, penyakit trauma, penyakit kongenital ya, kemudian penyakit metabolisme, kemudian penyakit yang disebabkan oleh metabolisme, dan penyakit yang tidak diketahui sebabnya ya, atau yang lain-lain di antara yang 4 kelompok tadi. Misalnya trauma, nah ini bisa pada sendi lutut ini bisa terjadi, tendon-tendon ini ruptur atau trauma pada tulangnya, tulangnya menjadi fraktur seperti itu. Itu kalau trauma. Kemudian kalau radang ya, misalnya terjadi artritis ya, artritis pada sendi. Itu juga bisa terjadi artritis pada sendi ini. Nah, kalau fraktur bisa juga ini, eee, fraktur ya, fraktur di column femur, di, eee, femur superior seperti itu ya. Nanti ini fungsi klinisnya mempelajari sendi ya, kemudian dislokasi seperti itu ya. Kemudian kalau metabolisme kenapa? Misalnya, eee asam urat, ya, tubuhnya tidak bisa memetabolisme asam urat sehingga asam uratnya tinggi. Nah, nanti akan terjadi rematik karena asam urat, seperti itu ya. Kemudian baru yang lain-lain, misalnya penyakit, apa yang sekarang tuh autoimun, seperti itu. Nah, itu contoh dari penyakit-penyakit. Jadi setiap, eee penyakit di dalam tubuh kita, kita mesti mengelompokkan itu ya. Itu kalau dari segi bedah ya, nggak tahu kalau dari segi penyakit dalam mengelompokkannya gimana, beda lagi ya. Untuk lutut, ini di sini didapatkan yang kita mesti ketahui adalah beberapa ligamen ini. Ligamen ini nanti merupakan, tempat fiksasi dari dua tulang ini ya. Ya kita mesti tahu bahwa didapatkan beberapa ligamen, ya, ligamen cruciatum dan ligamentum kolateral namanya. Ya, ini ligamentum, eee,
cruciatum posterior seperti ini. Ya ini ligamen-ligamennya nanti dipelajari ya. Ada ini kalau di setiap sendi itu ada meniskus ya, meniskus. Ini meniskus juga didapatkan cairan di mana nanti kalau sudah berumur atau sudah usia sudah sepuh ini cairan di sini akan hilang ya, hilang sehingga akan terjadi keradangan juga. Kemudian didapatkan lagi artikulasio tibia fibula pada bagian superior. Nah, ini tibia fibula. Kemudian ada membrana interosean. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ke regio cruris, di mana pada sebelah A ini adalah anterior ya. Jadi ini yang atas ini anterior. Kemudian T ini tibia. Kemudian F ini fibula. Kemudian ini bagian posterior ya. B1 lamina profundus. Kemudian regio cruris posterior ini B1 dan B2. Profunda dan superficialis. Nah, karena cruris juga merupakan suatu tabung ya, ini bentuknya kan suatu tabung ya. Jadi ini merupakan suatu kompartemen anterior, kompartemen posterior. Sehingga apabila terjadi sesuatu, misalnya fraktur tibia, fraktur fibula, ini maka akan terjadi suatu tekanan di dalam kompartemennya ini meningkat. Jadi sindroma kompartemen. Kemudian yang C ini adalah lateralis, cruris lateralis. Berarti ini kaki mana? Kanan apa kiri? Halo, sudah tidur? Ya, nanti dipikir ya. Kalau lateralisnya di sini berarti nanti kanan atau kiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk anterior, yang bagian anterior ini, nah, itu didapatkan musculus tibialis anterior dan hallucis longus. Kemudian didapatkan musculus extensor digitorum longus, kemudian musculus peroneus, serta musculus peroneus tertius. Nah, untuk oke. Untuk arterinya di sini didapatkan arteri tibialis anterior di mana nanti dia akan berlanjut ke arteri dorsalis pedis ya. Jadi kalian harus bisa meraba arteri dorsalis pedis ya untuk melakukan pemeriksaan nadi. Dari arteri dorsalis pedis ini dia akan mengalir ke vena sehingga venanya akan dialirkan ke tibialis posterior. Kemudian untuk regio cruris sebelah lateral ya yang C ini tadi, yang C ini isinya adalah musculus peroneus longus brevis, kemudian di situ didapatkan nervus peroneus superficialis. Nah, ini yang bagian posterior ya. Posterior ini B1, B2 ya. Ini didapatkan
eee, musculus dari tricep yang superficialis alias B2 ya. Tadi tricep suralis, gastrocnemius soleus ya. Kemudian yang profundus, musculus popliteus, tibialis posterior, digitorum longus, dan hallucis longus. Untuk vaskularisasi dari tibialis posterior nanti akan berlanjut atau dia akan menuju ke arah arteri plantaris medialis. Itu ya. Terus nervusnya tibialis dan plantaris medialis. Nah, ini adalah gambaran otot-otot pada regio cruris. Nah, ini adalah gastrocnemius ya. Kemudian ini musculus soleus ya. Caput medialis gastrocnemius. Nah, ini kalau gastrocnemiusnya dipotong, di sini akan tampak musculus plantaris, musculus soleus. Lihat di atlas. Kemudian untuk regiopedis ya, ini nggak jelas tulisannya. Lebih jelas nggak? Otot-ototnya pada dorsum pedis ini didapatkan musculus extensor digitorum brevis. Sedangkan pada plantarnya ini ada beberapa lapisan. Lapisan 1, 2, 3, dan 4. Lapisan pertama abductor hallucis, flexor digitorum brevis, abductor digiti minimi. Kemudian lapisan kedua quadratus plantaris, musculus lumbricalis, dan yang ketiga flexor hallucis brevis. Jadi ini ada berlapis-lapis. Kenapa kok berlapis-lapis? Ya memang dibuat karena apa? Kaki adalah untuk menapak, untuk berjalan, sehingga ini ototnya berlapis-lapis ya. Ini gambaran arteri vena nervusnya, dan ini adalah gambaran ototnya ya. Jadi ini adalah musculus quadratus plantaris, hallucis abductor, flexor hallucis, kemudian musculus lumbricalis, abductor digiti minimi, dan flexor digitorum brevis. Gitu ya. Nanti sebagian dilihat di atlas ya. Ini adalah fasia-fasianya tadi ya. Dia akan pada dorsum pedis ini akan dikelilingi oleh fasia-fasia. Ya. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu, nah ini tendon-tendonnya pada plantar pedis ya. Apabila terjadi sesuatu misalnya ulkus pada DM, nah ini bisa terjadi karena ini ada beberapa lapis, maka ini kemungkinan bisa terjadi suatu kesulitan dalam melakukan perawatan pada apa namanya plantar pedis ini, karena kadang sudah kelihatannya bersih, ternyata dia pusnya ada di lapisan kedua, begitu juga lapisan ketiga gitu ya. Jadi nggak mudah untuk merawat luka pada plantar pedis karena terdiri dari lapisan tadi ya. Nah, ini untuk vaskularisasinya tadi dari dorsalis pedis dia akan bercabang-cabang ya.
menjadi arteri arcuata, kemudian arteri, eee, dari arteria dorsalis pedis, selain itu mendapatkan vaskularisasi juga dari tibialis posterior ya. Kemudian venanya akan dialirkan ke vena profundus dan vena superficialis. Nah ini vaskularisasinya ya, dia akan membentuk arkus tadi ya. Dan arkus tadi dia akan bercabang-cabang ke metatarsal, kemudian ke digiti ya. Jadi arteri ini berada di sebelah lateral dan medial dari digiti. Selanjutnya adalah otot-otot pada sebelah medial dari digiti. Di sini didapatkan musculus interosseus plantaris ya, interosseous muscle. Nah, untuk inervasinya ini kruris sampai pedis itu mendapatkan inervasi atau persarafan dari tibialis dan peroneus communis ya. Nanti sehingga gambarannya seperti ini ya. Yang hijau bagian eh, plantar pedis bagian apa ya bahasa tumitnya ini mendapatkan dari nervus tibialis, sedangkan yang telapak kaki ini dari eh, nervus tibialis juga. Jadi bagian L4, L5, tapi yang sebelah medial ini dari nervus saphenus, jadi berbeda-beda ya. Ini makanya nanti kalau ada kelainan suatu nervus nanti akan mungkin yang sini baal, yang sini enggak. Baal itu apa? Rasa kebal gitu ya. Tuh. Jadi nanti akan ada pemetaan area yang mengalami kelainan dari suatu nervus ya. Ya, ini ya aslinya sih tidak ada gambarnya, tapi nanti dari pemeriksaan ini bisa diketahui, oh ini yang mengalami kelainan dari misalnya yang bagian anterior ini eh, merasa baal atau keringgingan. Nah, oh ini berarti cabang dari eh, nervus femoralis seperti itu ya. Itu bagian medial dari tibia ini mengalami keringgingan. Oh, dari nervus apa savena, nervus savena ya gitu. Ya, ini kalau posterior nih bagian paha belakang nih yang mengalami keringgingan. Berarti ini yang mengalami kelainan adalah nervus cutaneus. Begitu selanjutnya ya. Nah, ini merupakan fungsi dari otot-otot tadi ya. Jadi otot-otot pada ekstremitas inferior ini bisa ekstensi, fleksi, aduksi, abduksi, ya, eversi. Nah, ini nanti bisa dipelajari di pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal. Berapa derajat harusnya dia bisa melakukan gerakan. Nah, ini kalau kelainan eh, nervus ya ini. Sedangkan untuk kelainan kongenital di sini bisa didapatkan beberapa kelainan ya, bisa
Phocomelia, Pes planus atau flatfoot, dan hypermobile flat, spastic flat, kemudian eee, kaki yang cengkung atau pes kafus, kemudian tali pes atau clubfoot, jadi, kakinya berbentuk O atau berbentuk X gitu ya, namanya tali pes ya, tali pes equinus equinus itu dua-duanya ya, valgus gitu ya. Untuk ekstremitas inferior sementara, ini kalau trauma tadi bisa karena kelainan dari terpotongnya nervus peroneus, kaki akan mengalami drop foot seperti itu. Nah, kalau radang tadi misalnya osteoartritis, kemudian artritis karena reumatik ya, artritis karena asam urat seperti itu. Sampai sekian apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada, Dokter. Belum ada, Dokter. Oh, ya, baiklah. Karena sudah malam mungkin ya, di sana ngantuk. Ya, baiklah kuliahnya sudah selesai ya. Tinggal ujian mingguan ya. Apabila ada kurang